Saya mulai saja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, terima kasih telah hadir pada hari ini untuk diseminasi aksi nyata saya terkait budaya positif. Nah, mohon izin share screen nggih Bapak Ibu terkait presentasinya. Sebentar nggih. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum ya? Bentar. Nah, sudah muncul nggih? Nggih, sampun? Belum. Mungkin masih loading. Sampun nggih Bapak Ibu nggih? Nah, hari ini izinkan saya mendiseminasikan aksi nyata saya dalam calon guru penggerak terkait tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke materi yang lebih dalam, kita salam guru penggerak dulu nggih. Kalau saya bilang salam guru penggerak, jawabnya bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nggih. Sama-sama ya Bapak Ibu, saya minta tolong untuk di-unmute dulu. Oke. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih nggih Bapak Ibu. Baik. Nah, di sini saya jelaskan dulu terkait konsep budaya positif. Jadi di dalam budaya positif ini ada 8 aspek Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada posisi kontrol guru, kemudian yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Di sini kita akan bahas satu persatu nggih Bapak Ibu. Yang pertama saya mulai dulu dengan perubahan paradigma belajar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi ini artinya berbeda ya Bapak Ibu. Jadi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dasarnya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila bisa dilihat di dalam gambar, itu ada 6. Ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, belajar bernalar kritis, kemudian yang terakhir ada mandiri. Jadi kalau ke paradigma yang lama itu kita belajar hanya mengajarkan materi yang ada, tapi kalau di paradigma baru ini kita mengajarnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Teori kontrol maksudnya ketika kita mengontrol para murid, kita itu apa yang kita inginkan itu pasti yang terbaik bagi murid dan
pasti murid itu akan kelihatan baik di kita. Nah, miskonsepsinya seperti itu. Jadi contohnya begini, ada guru yang mengontrol murid harus ini, harus itu, gitu. Terus semua penguatan posisi positif, efektif, dan bermanfaat. Di teori kontrol itu semua yang dikatakan itu pasti baik, pasti positif, gitu. Terus kritik dan saran membuat rasa bersalah, gitu. Nah, rasa bersalah menciutkan nyali, tapi kita menganggap itu hal tersebut dapat menguatkan karakter. Nah, terus kalau kita guru itu berhak memaksa, gitu. Nah, padahal di paradigma yang baru antara teori stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu ada perbedaannya, Bapak Ibu. Jadi kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal realitasnya, kebutuhan setiap anak itu berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang kan melihat suatu objek itu pasti gambarannya itu berbeda-beda. Terus kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau yang di teori kontrol itu kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Kalau di stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya, terus hanya saya yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi ini kebalikan ya Bapak Ibu antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Sampai yang terakhir, model berpikirnya menang atau kalah. Kalau di sini model berpikirnya siapapun itu pemenangnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian kita sudah sampai di disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif ini adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi bedanya disiplin dengan disiplin positif ya Bapak Ibu. Kalau disiplin itu kita yang membuat peraturan. Jadi kita yang menganggap nilai A betul A seperti itu. Jadi anak-anak harus mengikuti nilai A tersebut. Tapi kalau disiplin positif ini kita membuatnya dengan kesepakatan dari anak-anak. Jadi kita menyamakan satu persepsi bahwa oh betul bahwa nilai A itu betul-betul baik, nilai A itu betul-betul untuk kita semua itu sama. Nah, tujuannya menanamkan disiplin positif adalah agar murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi diharapkan dengan disiplin positif ini anak-anak itu jadi tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang bagus, mana yang buruk, mana yang positif, mana yang negatif. Nah, kemudian tadi di disiplin positif sudah membahas tentang nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Nah, ini penjabarannya, nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama nilai-nilai kebajikan itu. Jadi ada yang tertera dalam profil pelajar Pancasila seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian ada nilai-nilai yang dipelajari dari tahap sekolah dasar sampai mau dari umur 6 sampai 12 tahun ya. Jadi sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai
antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di sini juga ada nilai-nilai kebajikan yang membantu mereka dalam keterampilan hidupnya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Nah, ada juga Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sudah dijelaskan dulu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu dikategorikannya. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa terima kasih, rasa diterima. Kemudian ada penguasaan. Kemudian ada juga kebebasan dan kesenangan. Nah, setiap poin ini berbeda nggih Bapak Ibu. Jadi digolongkan menjadi 5 gitu kebutuhan dasarnya. Ini ada motivasi perilaku manusia juga. Nah, motivasi perilaku manusia ini dilakukan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketiga aspek ini mendasari motivasi perilaku manusia. Oh, jadi kalau saya berperilaku baik, berperilaku dapat diterima, berarti kemungkinan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi motivasinya ada 3 ini, yang mendasari motivasi perilaku manusia. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di motivasi perilaku manusia tadi ada 3 aspek yang dapat kita dasari untuk melakukan hukuman, untuk memberikan penghargaan, dan memberikan restitusi. Kalau hukuman ini biasanya tidak terencana, terus murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, terus hukumannya biasanya berupa fisik atau psikis, ya. Jadi misal anak terlambat, kan insiden anak terlambat itu tidak terencana atau tiba-tiba. Terus kita memberikan hukumannya kan kita tidak melibatkan murid, jadi langsung memberikan hukuman. Jadi bersifat satu arah. Nah, hukumannya biasanya berupa fisik atau psikis. Terus kalau memberikan penghargaan biasanya terencana. Terus siswa harus sesuai yang diharapkan. Dan kemudian guru selalu memonitor. Jadi misal kita memberikan penghargaan bintang pada anak tersebut. Oh, berarti kan sudah direncanakan. Oh, kalau ada anak yang baik dalam 1 hari ini saya berikan bintang gitu. Terus anak yang baik berarti kan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kita akan selalu melihat atau selalu memonitor anak tersebut. Kemudian kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada teman, kemudian ada pemantau dan ada manajer. Ini langsung saya berikan contoh dalam kasusnya ya Bapak Ibu. Di sini ada sebuah kasus. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, jika dikaitkan dengan 5 posisi kontrol guru, yang pertama,
sebagai penghukum. Berarti guru tersebut akan langsung memberikan hukuman pada anak tersebut. Oh, kamu terlambat ya? Berarti kamu harus hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, jadi kan tadi tiba-tiba terus satu arah dan dan siswa tidak dilibatkan. Kemudian di kasus yang sama, jika posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kata-katanya biasanya yang diucapkan itu, berapa kali sih ibu bilang, kamu itu loh kok kayak gini terus, terus kamu bikin guru kecewa. Nah, itu berarti si guru posisi kontrolnya sebagai pembuat merasa bersalah. Terus di kasus yang sama, jika posisi gurunya itu sebagai teman. Biasanya kita lebih woles ya bahasanya, kayak ke anak-anak itu. Jadi kayak, ayolah, lain kali jangan gini lagi lah, kamu itu sudah dibilangi kok. Ikutilah peraturan. Jadi seperti itu. Kalau guru posisi kontrolnya sebagai teman. Terus ada guru posisi kontrolnya sebagai pemantau. Pemantau ini berarti anaknya dilihat dulu, kemudian kita ingatkan. Kamu sudah melanggar loh ya. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Jangan diulangi lagi ya. Biasanya kata-katanya seperti itu, Bapak Ibu. Kalau guru tersebut sebagai pemantau. Terus ada juga guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini kata-katanya biasanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi ini lebih ke diskusi Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu disadarkan apa kesalahannya, bagaimana cara memperbaikinya, apa yang dilakukan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Jadi posisi guru sebagai manajer. Nah, kita sudah beranjak di keyakinan kelas. Nah, mengapa sih keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau di dalam kurikulum Merdeka itu sudah bukan peraturan kelas nih Bapak Ibu, tapi sudah keyakinan kelas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi diri dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau disiplin. Nah ini, pada dasarnya Bapak Ibu, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda nih. Kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, terus dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas itu juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas itu sesuai dengan lingkungan masing-masing ya Bapak Ibu. Terus yang terakhir adalah semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati bersama antara guru sama siswa. Jadi biasanya peraturan kelas kan dilarang datang terlambat atau jangan membuat keributan seperti itu. Nah, kita buatnya dalam bentuk universal dan dalam bentuk positif Bapak Ibu. Jadi kita hilangkan kata dilarang sama jangan. Biasanya jangan berisik berarti dibuat dalam bentuk positif, beraktivitaslah yang lebih baik agar tidak menimbulkan suara kayak gitu-gitu. Bapak Ibu. Jadi dibuatnya lebih positif nih untuk yang keyakinan kelas. Nah, ini kita sudah masuk ke bab terakhir nih Bapak Ibu dari konsep inti budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu. Nah, segitiga restitusi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, saya jelaskan dulu dari tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya gitu. Agar anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Saat anak melakukan pelanggaran, kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kemudian step yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Jadi kan anak tersebut dikatakan gagal kan ketika melakukan kesalahan. Nah, ini kita memvalidasi tindakannya tersebut. Jadi benar nggak ya tindakanmu itu salah seperti itu. Terus kemudian ada menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan langkah 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ini kaitannya dengan keyakinan kelas tadi. Nah, proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini ada contoh kasus. Nah, ada Cahaya. Saat mengecek keberadaan murid pada saat itu diketahui Cahaya belum datang di sekolah dan sudah 3 kali datang terlambat. Guru memintanya menemuinya setelah acara proses belajar mengajar untuk mencari solusi atas permasalahannya tersebut. Nah, ini saya menerapkan segitiga restitusi, ya. Jadi saya menstabilkan identitasnya, memvalidasi tindakan yang salah. Ini yang terakhir menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, sudah sampai penutup Bapak Ibu. Ya, jadi kesimpulannya budaya positif ini sangat perlu untuk diterapkan. Kemauan untuk mengubah kebiasaan yang kurang baik pada diri pendidik dan membiasakan hal-hal yang baik tentunya menjadi diri kita sebagai iklan berjalan penebar kebaikan di lingkungan sekolah. Hal ini akan memudahkan kita nantinya untuk mendapatkan dukungan rekan sejawat ketika melakukan perubahan di lingkungan sekolah, termasuk menumbuhkan dan membiasakan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sekian Bapak Ibu presentasi saya budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih atas kehadirannya, ya Bapak Ibu. Jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Hah? Sudah jam-jaman enggak? Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara diseminasi ini. Semoga diseminasi aksi nyata ini dapat berguna ya, bagi saya dan jenengan semuanya. Jika ada yang belum paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, monggo Bapak Ibu, saya menerima dengan tangan terbuka pertanyaannya. Atau sudah jelas ya semuanya? Jelas. Alhamdulillah. Jadi bisa diterapkan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu untuk budaya positif ini.
Jadi budaya positif ini memang perlu Bapak Ibu kita terapkan seperti halnya di penutup tadi, di kesimpulan tadi, dengan adanya budaya yang positif yang diharapkan perilaku-perilaku yang terjadi, yang ada di lingkungan kita, di kelas kita menjadi lebih anak-anak bisa lebih terkontrol, bisa lebih bisa fokus dalam pelajaran juga, dalam menempatkan kebaikan ada Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri diseminasi aksi nyata hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya di Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa nyawat lading? Siapa nyawat lading? Siapa sih nyawat lading, Mang?